TK Tunas Bangsa Rawa Branten berdiri tanggal 16 Agustus tahun 2016 yang sebelumnya adalah TK 1 Atap SD Negeri Rawa Branten. TK kami berada satu kampus dengan SD Negeri Rawa Branten dan berlokasi di samping Balai Desa Rawa Branten. Kami aktif untuk menggerakkan komunitas belajar dalam sekolah. Tujuan komunitas belajar kami buat untuk memecahkan berbagai permasalahan di sekolah dan berbagi praktik baik. Kombel di sekolah kami beri nama Si Batu Baru, Sinau Bareng TK Tunas Bangsa Rawa Branten. Pada tahap pertama kami melaksanakan kombel refleksi awal di kelas A. Kami berfokus mendengarkan cerita dari guru kelas A tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah saya lakukan asesmen di kelas A melalui observasi kelas, hasilnya yaitu bahwa kelompok A anak-anak didik belum lancar dalam berbicara dan kemampuan kosakatanya masih kurang. Kemudian teman-teman guru memberikan masukan mengenai permasalahan yang dialami di kelas A. Terima kasih Bu Eka. Tadi teman-teman sudah mendengarkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka adalah kurangnya kosakata dan perkataan yang belum jelas dari anak-anak. Nah, monggo pada pertemuan kombel ini masukan dan saran dari teman-teman untuk perbaikan pembelajaran di kelas A. Izin memberi masukan ya Bu. Kalau menurut saya, bagaimana kalau Ibu menggunakan buku cerita bergambar yang menarik? Karena melalui buku bergambar, melalui bercerita itu kita bisa menambah kosakata pada anak. Terima kasih. Bu, kalau menurut saya, kan di lembaga kita sudah punya media ajar ya, seperti Ibu dikatakan. Nah, biasanya anak itu akan lebih tertarik jika menggunakan benda konkret, dan selain guru bercerita di depan itu dapat menambah kosakata anak, dia juga pasti akan melatih konsentrasi anak begitu. Izin menambahi Ibu. Kalau menurut saya, untuk menambah kosakata dalam anak itu bisa dari bercerita. Di sekolah kita kan ada televisi. Nah, bisa kita tontonkan cerita itu lewat televisi. Misalnya cerita Kancil dan Buaya. Dari cerita Kancil dan Buaya nanti kan ada percakapan antara Kancil dan Buaya. Nah, dari percakapan tersebut nanti bisa menambah kosakata dalam anak. Demikian tadi masukan dan saran teman-teman Bu Eka bisa menerima ya? Ya. Oke. Nah, dari masukan teman-teman tadi dapat saya simpulkan intinya adalah dengan menggunakan metode cerita atau storytelling, baik itu melalui media cerita bergambar, APK yang lain, misalnya boneka tangan, boneka jari, kemudian alat elektronik bisa kita sambungkan dengan YouTube, itu malah memperkaya cerita. Kita tinggal klik langsung ada ceritanya dan ada gambarnya yang bisa ditonton oleh anak-anak. Nah, hal ini nanti akan bisa memperbaiki pembelajaran di panjenengan, terutama untuk memperlancar anak-anak dalam berbicara dan menambah kosakata mereka. Bagaimana mereka siap? Siap. Melalui metode storytelling sangat membawa perubahan perkembangan literasi di kelas saya. Ternyata melalui metode storytelling atau bercerita itu membawa perkembangan literasi di kelas saya, Bu Deswati. Mereka itu tidak hanya dia menyimak, akan tetapi juga bertanya, bercerita, menanggapi apa yang saya ceritakan. Kemudian tidak hanya berkembang literasinya, tetapi juga ternyata ada perkembangan lain yang ikut berkembang Bunda, yaitu numerasi. Ketika saya bacakan cerita, ada salah satu anak yang celetuk menanyakan, Bu, itu ada di halaman berapa? Ada di halaman berapa, Bu? Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Eka, luar biasa sekali ya. Ternyata benar sangat sederhana, hanya membaca cerita menemukan solusi yang luar biasa untuk perubahan anak-anak. Nah, teman-teman di sini bisa mengambil manfaat dari yang mereka praktekkan. Begitu? Setuju? Oke. Nah, di sini mumpung sekarang ini ada bunda pengawas di tengah-tengah kita, maka
kita minta kepada Bunda Pengawas untuk memberikan evaluasi dan penguatan agar metode yang sudah UEK laksanakan itu bisa terus berkembang dan ada tindak lanjutnya yang membawa perubahan yang lebih baik lagi. Monggo Bunda Pengawas, kami persilakan. Sekali lagi berikan aplaus untuk Bunda Ika yang sudah sangat baik. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi untuk PK Tunas Bangsa Romo Branten Wisma karena sudah memberdayakan Kombel si Batu Barok ini sebagai wadah untuk saling diskusi dan sharing pada permasalahan-permasalahan yang ada di kelas, dari masing-masing guru dengan membiasakan diri refleksi setelah pembelajaran. Dari pengembangan yang sudah UEK lakukan ini, hendaknya juga ada tindak lanjutnya Bu Risma, sehingga kemampuan UEK tidak hanya berhenti di sini, tapi terus ada perkembangan kemajuan melalui Kombel dengan dibantu oleh teman-teman semuanya di Kombelnya masing-masing. Dari beberapa tahap yang harus kita lalui, dari refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, mudah-mudahan program ini dapat berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan pembelajaran di kelas. Dan yang pasti memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk melaksanakan.